Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang Allah cintai, inilah kita saksikan kisah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa turunnya wahyu pertama yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa di kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat kota Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah saat berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya, jika burung berbelok ke arah kiri, maka nasib buruk akan menimpahnya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada apa yang namanya tahayyul. Kebiasaan jahiliyah lainnya tentang menyembah berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luwai membawa sebuah berhala bernama Hubal dari negeri Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar kota Mekah, di sekitar Ka'bah. Ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Tidak hanya menyembah berhala, masyarakat Arab ketika itu banyak yang berjudi, minum arak, mencuri, merampok, kemudian juga sering mencegat para tamu yang datang di Mekah dan merampas harta yang dibawanya. Ini membuat tamu yang datang ke kota Mekah merasa tidak nyaman. Terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim di kota Mekah digantikan oleh pemimpin yang lebih mudah dan kompeten. Sebelum Hashim meninggal dunia, beliau mewarisi harta dan tahtanya kepada Abdul Muthalib, yaitu keponakannya sendiri. Saat itu Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin yang dermawan, sering memberikan air dan makanan bagi orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Kemudian ketika persediaan air semakin menipis, pada saat itulah Abdul Muthalib teringat cerita tentang sumur Zam-Zam. Banyak orang yang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil bisa ditemukan kembali. Kemudian beliau memanggil salah satu putra sulungnya yang bernama Haris untuk membantu pencariannya terhadap sumur Zam-Zam itu. Namun adik-adik, pencariannya itu tidak berhasil, dan orang-orang sekitar banyak yang mengejeknya, banyak yang menyangka bahwa
mereka berdua melakukan tindakan yang percuma. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Jam-Jam dari tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali sumur Jam-Jam di sekitaran Ka'bah. Dan apa yang dilihat? Tiba-tiba air memancar dan sumur Jam-Jam pun ditemukan. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan dan bahagia bahwa Abdul Muthalib dan Harits, putra sulungnya, menemukan kembali sumur Jam-Jam yang lama hilang. Keesokan harinya, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya. Untuk itu beliau bernazar, kalau diberikan 10 anak laki-laki, maka akan dikorbankan satu di antaranya. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Dan setelah dewasa, dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. Setelah beberapa undian, nama yang muncul selalu nama Abdullah, si anak bungsunya. Namun nazarnya itu diganti dengan persembahan 100 ekor unta oleh Abdul Muthalib. Dan Abdullah, si anak bungsu itu, tidak jadi untuk dikorbankan. 100 ekor untalah yang menggantikan kurbannya Abdul Muthalib kepada Abdullah. Abdullah adalah pemuda yang baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya. Singkat cerita, Abdul Muthalib menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, yaitu Aminah, gadis yang memiliki keturunan yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Beberapa bulan kemudian, Aminah sedang hamil muda dan Abdullah harus pergi berdagang bersama kafilahnya ke beberapa kota. Aminah pun mengantarkan Abdullah untuk pergi berdagang bersama kafilahnya. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, Abdullah merasa kesakitan dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan pulang ke Mekah. Ketika berita sakitnya Abdullah sampai kepada Abdul Muthalib, beliau menyuruh Harits, anak sulungnya, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajak pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, ternyata
Abdullah telah meninggal dunia. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar wafatnya Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Abdullah meninggalkan warisan berupa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aminah. Bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan itu dengan mengutus ribuan burung ababil dan melemparinya dengan batu kerikil panas. Adik-adik yang dimuliakan Allah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan bercahaya. Semua keluarga besar bersukacita atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah dan memberikan nama bayi tersebut dengan nama Muhammad, yang diharapkan akan menjadi orang terpuji dimanapun ia berada. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aminah memandang bayinya dengan sangat bahagia meskipun suaminya telah meninggal dunia. Dan Aminah berharap Muhammad akan menjadi orang yang terpuji dimanapun beliau berada dan akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang cerdas, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Adik-adik yang dicintai Allah, inilah kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya di usia 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian-kejadian yang aneh. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut adalah tanda-tanda kenabian. Di antara ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ketika beliau tidur, seringkali terjadi ru'yatus shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Mimpi ini terjadi kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah terjadi hal-hal yang aneh, Nabi Muhammad SAW memilih untuk berdiam diri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian, dengan dibekali roti gandum dan air minum yang disiapkan oleh istrinya Khadijah. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat gua yang kecil di Jabal Nur.
Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat menyendiri. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Kedua, Gua Hiro memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Pada saat itu beliau langsung menyaksikan bangunan suci itu, yaitu Ka'bah. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah, orang-orang Quraisy yang menyimpang dan ajarannya jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari menyendiri di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat yang berwujud manusia. Dia adalah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itu Muhammad merasa mimpinya menjadi kenyataan. Adik-adik, pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat seakan-akan ruhnya mau keluar. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan meminta kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa membaca. Dan setelah ketiga kalinya barulah Nabi Muhammad SAW membaca apa yang diperintahkan Jibril, yaitu membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pengantara alam. Dia mengajar kepada manusia apa yang mereka tidak tahu. Itulah yang tertuang dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, dan itulah wahyu yang pertama turun. Setelah menyampaikan wahyu, Jibril tiba-tiba menghilang dan Nabi Muhammad merasa ketakutan. Setelah itu Nabi Muhammad bergegas turun dengan sangat cepat melewati gurun. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Dan ketika itu Nabi Muhammad berasa kaget. Dan ketika itu Nabi Muhammad melihat aslinya sosok Jibril alaihissalam. Beliau pulang dengan merasa takut. Beliau pulang dengan merasa bingung. Dan sesampainya beliau di rumah, Nabi Muhammad meringuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya sudah pulang. Kemudian Khadijah mendekati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi meminta Khadijah menyelimutinya. Siti Khadijah memberikan Nabi minum. Dan setelah Nabi merasa tenang, Nabi menceritakan kepada istrinya Khadijah secara detail apa yang dialaminya selama di Gua Hiro.
Kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk menemui pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang menulis sebuah buku yang berbahasa Ibrani. Dan Waraqah bin Naufal juga menulis Injil dengan bahasa Ibrani atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hiro kepada Waraqah secara detail. Waraqah yang ketika itu menyimak dengan seksama apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Waraqah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian, dan engkau adalah manusia yang diutus sebagai Rasulullah, Nabi dan Rasul penutup. Mendengar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, akhirnya Nabi dan istrinya pulang dengan penuh kebingungan. Adik-adikku yang dirahmati Allah, kemudian masuklah masa fatrah. Masa fatrah itu adalah di mana selama 6 bulan tidak ada wahyu yang turun. Dan di situ Nabi berlari-lari di padang pasir karena merasa kebingungan. Dan pada hari itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia pada masa fatrah. Dan kita tahu Waraqah adalah orang yang sangat baik dan akan membantu tentang kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Di suatu malam yang dingin, Nabi Muhammad SAW sedang tertidur dengan tubuh dibalut selimut yang tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah adik-adikku yang dicintai Allah, akhir peristiwa dan turunnya wahyu yang pertama. Banyak hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah ini peristiwa turunnya wahyu yang pertama.